Bab ke-68, Kisah Apem Legit dan Susu Cap Nona. Pagi harinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, tapi Laura masih tampak tertidur pulas di ranjangnya. Sebuah selimut tebal membungkus tubuh telanjangnya. Sisa-sisa tangis terlihat jelas di wajahnya. "Selamat pagi, kekasihku yang cantik," sapa Edward sambil mengecup pipi Laura. Gadis malang itu sedikit membuka matanya. Begitu melihat Edward berada di kamarnya, ia refleks menjerit ketakutan. Ia langsung beringsut, menjauhkan dirinya dari Edward. Seperti tikus yang sudah terpojok, siap dimangsa oleh kucing besar yang mengejarnya. "Ampun, jangan sentuh aku, Edward. Aku mau pulang, Edward. Akan ku kembalikan uangmu, tapi tolong biarkan aku pulang ke rumahku, Edward," rintih Laura dengan suara menghibah. "Kontrakmu masih sangat lama, sayang. Pembatalan kontrak berarti kamu harus membayar ganti rugi sebesar 10 kali lipat padaku." "Oh, aku lupa. Kamu kan tidak membaca klausul-klausul yang tertera dalam kontrak itu sama sekali. Oh ya, satu lagi, awas saja kalau kamu berani kabur dari sini atau menceritakan apa yang menimpamu pada orang lain. Adikmu yang cantik dan lugu itu akan kujadikan sebagai penggantimu." "Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, Laura," Edward mengancam Laura. Tak lama kemudian, Edward keluar dari kamar Laura, lalu berangkat ke kantornya. Begitu mobil Edward keluar dari pagar, Biksumi langsung menggembok pagar, lalu mengantongi kuncinya. Perempuan setengah baya itu kemudian masuk ke kamar Laura. Ia membawa sebuah salep dan obat merah di tangannya. "Berbaringlah, enduk. Mibik akan mengobati lukamu," perintah Biksumi pada Laura, yang sedari tadi masih meringkuk ketakutan di ranjangnya. Laura menjerit kesakitan saat Biksumi meneteskan obat pada beberapa luka cambuk yang ada di punggungnya. "Perih sekali, Bibik." Tangis Laura kembali pecah. Setelah mengobati luka-luka Laura, Biksumi keluar dari kamar itu. Namun tak lama kemudian, ia kembali lagi ke sana dengan membawakan sepiring nasi berikut lauknya dan segelas jus jeruk untuk Laura. "Makanlah, enduk. Bibik tahu, saat ini kamu sedang tidak selera makan. Tapi, demi kesehatanmu sendiri, makanlah, enduk, agar kamu lekas membaik. Tolong aku, Bik. Aku ingin pulang. Aku tidak mau berada di rumah ini lebih lama lagi, Bik." Dia tak akan pernah melepaskan mangsanya jika ia belum bosan. "Enduk, tunggulah beberapa bulan lagi. Aku tak sanggup bertahan selama itu, Bibik. Dia menyiksaku habis-habisan. Dia monster yang sangat jahat, Bibik. Ayolah, Bik, tolong bukakan pagarnya untukku. Kumohon, Bibik." "Maaf, enduk, Bibik tidak berani." Usai mengobati luka-luka Laura, Biksumi bergegas keluar dari kamar itu. Tinggallah Laura sendirian di kamar itu, meratapi nasibnya yang malang. "Kamu dah baikan, Nak?" ucap Lilo siang itu ketika menjenguk Nathan di rumah. "Udah dong. Dah bisa nyangkulin sawahnya Vanya juga." Nathan mengerlingkan sebelah matanya pada Lilo. Sengaja dia manas-manasin sahabatnya itu. "Pamer terus," sindir Lilo pada Nathan. "Mumpung ada yang bisa dipamerin, Lilo, biar kamu semakin terbakar." Nah, benar itu. Seperti sebuah pepatah bijak yang mengatakan, jika sedang bahagia, jangan lupa diumbar, agar yang membencimu semakin terbakar. Sambar Vanya, tiba-tiba. "Kalian tuh kompak bener, kayak cicak ayamnya taiknya. Embok yang ngasih aku semangat gitu loh." "Semangka, Lilu, pantang pulang sebelum padam, ya." Vanya meneriakkan yel-yel milik pemadam kebakaran pada Lilo. Lilo merasa terharu. Air matanya menganak sungai, sampai rumah Nathan kelelep dalam genagan air matanya yang syahdu itu. "Tapi Bung, Van, aku lapar. Pesenin makanan kek," renyek Lilo kemudian. "Whiskas mau. Emangnya aku kucing? Bekatul. Rumput aja sekalian, Van. Campur sianida kalau perlu. Sembah aku." Lilo mutung kasarung. Bibirnya monyong 5 senti. Setelah puas membuli Lilo, barulah Vanya memesan 3 paket ayam bakar untuk mereka, juga seloyang pizza ukuran big. 2 hari kemudian,
Maaf ya, Jung. Aku ngerepotin kamu. Ucap Nyonya Bramantia siang itu setelah ia berada di rumahnya kembali. Iya, santai aja, Romlah. Tapi kalau kamu misalnya mau ngasih balas jasa, ya tetap aku terima sih. Tuyul aja doyan duit. Apalagi aku. Ya kan, Romlah? Kan lumayan bisa buat checkout-checkout di aplikasi Oren. Mana skincare, kosmetik, dan sembako gak disupport sama BPJS. Luciana menyerocos, sampai bibirnya melayat-melayat. Kutarik kembali deh ucapanku barusan. Mana bisa gitu, Romlah? Dah aku cupin tadi. Iya, entar ku transferi deh. Transfer duit kan? Oga aku kalau ditransferin pahala doang. Pahala gak bikin kenyang. Lagi pula, stok pahalaku masih melimpah sih kayaknya. Dasar matre. Mulai malam ini kamu tidur di kamarku ya, Jung. Jangan tidur di kamar atas. Iya, bawel. Aku udah beli earplug buat nyumpel kupingku, biar gak keganggu sama suara ngorokmu itu. Dan perang mulut antara Juminten dan Romlah siang itu pun berakhir sudah, dengan skor sama. Sore harinya, ngapain kamu kesini, Don? Tanya Fanya, setelah adiknya itu duduk di ruang tengah. Mau minta duit lah. Masak pergi berhari-hari aku cuma ditinggali duit 100.000 doang. Panggilin mama dong, Mbak. Aku mengajukan keberatan secara resmi. Kalau mama tak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, mama akan kuadukan ke KPI. KPI, Dodo. Jadi kamu minta berapa nih? 1 juta cukup. Mata Doni langsung hijau. Demikian juga dengan tubuhnya. Perlahan-lahan, ia pun berubah menjadi Hulk. Sementara Fanya berubah menjadi Wonder Woman. Tapi Bung, siniin duitnya Mbak, cepetan. Doni merasa tak sabar. Belum ada sih duitnya. Entar malam aku sama Nathan mau duet dulu. Nyepet ria demi sebongkah berlian. Jangan bercanda melulu, Mbak. Mas Nathan, istrimu pelit itu loh sama adiknya. Adu Doni pada kakak iparnya yang saat itu tengah asyik bermain Talking Tom di ponselnya. Maaf, Don. Saat ini aku tidak melayani aduan secara manual. Untuk aduan resmi, buka saja situs www.nathan.com, lalu isi formulir yang diminta. Baru ntar ku proses aduanmu. Jawab Nathan tanpa mengalihkan matanya dari ponsel. Fanya ngakak seketika. Modiaro. Doni langsung mengambil bantal sofa, lalu menimpuki kakaknya bertubi-tubi, sambil ngomel-ngomel. Malam harinya. Kok tadi wajah si Doni terang bener kayak bohlam lampu 40 watt? Kamu kasih duit berapa emangnya? Fan. 1 juta. Ma. Hah? Banyak amat sih. Keenakan tuh si Doni. Duh, entar dia boros loh. Fan. Biar sekali-kali dia beli jajajan yang agak berkelas. Ma, martabak topping butiran emas murni. Misalnya. Buat mama juga dong. Fan. Ucap Luciana dengan gaya shy shtecak. Matre gawan bayi semua emang deh kayaknya. Gak aku. Gak mama gak Doni. Sama aja. Benar-benar keluarga teladan ya kita. Ma. Yuhu. Siapa dulu dong mamanya? Juminten gitu. Loh. Nathan hanya mampu beristighfar menyaksikan tingkah ibu mertuanya. Sementara Big Asih, sedari tadi mulutnya komat kamit membaca doa tolak bala. Van, mamamu mau tinggal di sini terus ya? Tanya Nathan pada Fanya, saat keduanya tengah menonton TV bersama di kamar. Iya, Nak. Sampai mamamu pulih kembali. Kenapa sih? Gak apa-apa. Aku senang kalau mamamu ada di sini. Mama jadi happy, ceria terus. Ngoceh melulu tuh 2 calon nenek lincah. Ada aja yang diobrolin. Dari harga semen, harga cabai, sampai warna sempak tetangga, semua diomongin. Mana kadar keganjenannya sama tuh. Mereka berdua tuh, bagai pinang di belah kampak. Timpal Fanya, sambil memijiti betis Nathan. Bobok yuk, nah. Besok aku mulai kerja loh. Oke. Jawab Nathan sambil turun dari ranjang. Ia mematikan televisi, juga lampu utama, lalu menyalakan lampu tidur. 15 menit kemudian. Tok, tok, tok. Siapa itu? Saya, Bu, mau beli sesuatu. Beli apa?
Besok aja ya, Mas. Warungnya dah tutup ini. Tolong bukain warungnya dong. Bu, saya pingin beli apem legit spesial sama susu cap Nona. Nona siapa? Mas. Nona Fanya Alexandra, Bu. Duh, Mas. Besok kesini lagi aja ya. Warungnya dah benar-benar tutup malam ini, Mas. Apa susahnya sih? Bu, kan tinggal dibuka doang warungnya. Saya berani bayar mahal loh, Bu. Untuk apem legit spesial dan susu cap Nona Fanya, Anda berani bayar berapa, Mas? 7.500 deh. Hah? Murah amat. 1.500 aja deh, Mas. Deal? Ya. Oke, deal. Keduanya ngakak bersama, lalu langsung melakukan studi papap dengan ceria. Kamar itu kini dipenuhi dengan oh yes, oh nomor, oh my god berulang-ulang. Oh walah Gusti, mau studi papap aja ribetnya minta ampun. Pakai cosplay jadi penjual dan pembeli segala. Maklum deh, anaknya Juminten dan Roma gitu loh. Malam itu, di Diamond Lounge and Bar, Galang tampak resah. Ia bolak-balik melihat jam yang melingkar di tangannya. Matanya berulang kali menatap pintu masuk bar. Kamu nungguin Edward ya? Lang. Robert bertanya pada teman nongkrongnya itu. Galang mengangguk cepat. Aku mengkhawatirkan keselamatan Laura, Robert. Aku tak tega membayangkan Laura disiksa oleh lelaki gila itu. Berhati-hatilah, Galang. Yang akan kamu hadapi itu bukan orang sembarangan. Ia sangat kejam. Ia tak akan ragu untuk menyingkirkanmu saat kamu dirasa mengganggunya. Thanks atas peringatanmu, Robert. Aku akan sangat berhati-hati. Tepat pukul 12 malam, lelaki yang sedari tadi ditunggu oleh Galang itu masuk ke dalam bar. Ia langsung duduk di depan bartender, lalu memesan minuman kesukaannya. Galang bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan dan duduk di samping Edward. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kembali Lauraku? Bajingan. Edward melirik sekilas pada Galang. Dia sudah menjadi milikku. Nanti kalau aku sudah bosan padanya, barulah akan kulepaskan. Itu pun jika dia masih hidup. Dasar bedebah. Bajingan. Galang lost control. Ia tak mampu menahan emosinya. Diterjangnya tubuh Edward, hingga lelaki itu tersungkur dari kursinya. Penjaga bar segera datang, kemudian mengusir keduanya dari bar itu. Dengan bersungut-sungut, keduanya berjalan keluar dari bar. Galang langsung menuju ke motornya. Sementara Edward terlihat masuk ke mobilnya, lalu menghubungi seseorang dengan ponselnya. Saat melewati mobil Edward, Galang melemparkan pandangan penuh dendam padanya. Galang segera melajukan motornya ke arah rumahnya di daerah Godean. Malam semakin larut. Jalanan tampak sangat lengang. Galang mulai merasa was-was saat ia melihat dari spion. Sebuah motor menguntitnya. Mulanya ia tak menyadari hal itu. Kini, ia semakin jika saat ini ia memang tengah dikuntit. Galang menambah laju motornya. Demikian juga sang penguntit. Brak! Motor Galang terjungkal saat penguntit itu berhasil menendang motor yang dikendarai Galang. Tubuh Galang terguling di aspal. Kedua penguntit itu turun lalu mendekati Galang. Salah satu di antaranya menginjak kaki kiri Galang tanpa belas kasihan. Lengkingan pilu terdengar dari mulut Galang sebelum akhirnya manyan kekasih Laura itu pingsan. Nak, bangun dong. Warungku udah buka lagi loh. Cepetan diborong apem legit spesial sama susu cap nonanya. Mumpung lagi diskon gede-gedean loh. Ucap Fanya di pagi buta itu sambil menepuk-nepuk pundak Nathan pakai batu kali segede gaban. Udah kenyang, Van. Tutup aja warungnya. Beneran nih mau ditutup aja warungnya. Gak nyesel mangnya. Lagi banting harga loh sekarang. Beli satu gratis satu. Cepetan diborong. Senin harga naik loh. Nathan ngakak. Ia membalikan tubuhnya, lalu membuka warungnya Fanya dengan membabi buta. Skidi papap terus sampai gempor.